الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kita pasti berharap agar kita dan keluarga-keluarga kita ini termasuk dalam golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, golongan orang-orang yang memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketaatan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan kita dan doa kita selalu, karena kita tahu dengan kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan cerminan kita, cerminan rasa syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Dan juga ini merupakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, ialah agar selalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Inilah yang harus selalu kita jaga, inilah yang harus selalu kita perhatikan di dalam diri kita. Jikalau kita mungkin saat ini merasa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih kurang, masih jauh,
Masih terkadang kita mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih mudah-mudahnya terkadang kita tidak melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yuk, mari bersama-sama kita memperbaiki itu semua. Kita sama-sama menyempurnakan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, terutama dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi inilah cerminan buat kita, rasa syukur kita kepada Allah yang harus kita buktikan dengan amal perbuatan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui terutama ibadah solat kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena ketika kita sudah melakukan ibadah yang baik, tertib, paling tidak 5 waktu kita sudah terjaga, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang-orang yang dipilih, orang-orang yang insyaallah selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu insyaallah Allah akan dekat kepada kita. Kalau Allah sudah dekat kepada kita, maka subhanallah, bahagia rasanya kita. Kenapa? Karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dimuraqabatullah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya rasa perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka insyaallah kita pun akan terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain itu juga salah satu wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita buktikan dengan kita bagaimana mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita pun cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan mengampuni segala dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 31. Dari sini jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita, memerintahkan kepada kita salah satu wujud ketaatan kita kepada Allah. Selain kita menjaga ibadah kita kepada Allah solat, maka kita pun harus mengikuti segala apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin belum 100% kita melakukan sunnah baginda Rasul, paling tidak kita harus berusaha dan berniat melaksanakan, walaupun mungkin dari hal yang terkecil saja kita lakukan. Mungkin makan tidak boleh sambil berdiri, minum tidak boleh sambil berdiri, makan dengan tangan kanan, dimulai dengan membaca doa. Hal-hal yang sepele, akan tetapi kalau hal ini kita anggap biasa-biasa saja, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita mau makan harus membaca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ringan, sepele kelihatannya, tapi terkadang kita masih sering lalai untuk melaksanakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita mencintai Allah, maka kita pun harus cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun harus berusaha sekali lagi melaksanakan semua apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hal yang terkecil yang harus sama-sama kita lakukan. Karena ketika kita lalai, ketika kita mungkin terlepas tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala,
jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khawatir kita, takut kita tidak akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terjadi pada diri kita, maka naudzubillah. Naudzubillah, sedih kita, takut kita kalau ini terjadi pada diri kita, kita terlena dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap biasa-biasa saja tatkala kita melakukan suatu keburukan. Kita anggap biasa-biasa saja tatkala kita melakukan dosa. Padahal naudzubillah, setiap apa yang kita lakukan itu semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kebaikan, maka insyaallah kebaikan itu akan datang. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, walaupun keburukan itu kita sembunyikan rapat-rapat, jauh tidak terlihat oleh manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua malaikatnya yang selalu mendampingi kita kemanapun kita berada. Malaikat Raqib dan malaikat Atid yang selalu mendampingi kita, mencatat semua amalan-amalan kita. Dan ketika amalan kita banyak melakukan keburukan, maka naudzubillah, tentunya keburukan itu pun akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan itu pun akan membuat kita nanti menangis tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Tentunya kita semua tidak menginginkan akan ini. Maka oleh karena itu, sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari jikalau kita memang mengakui percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita selalu harus dekat dengan sedekat-dekatnya kepada Allah melalui ibadah kita. Karena tatkala kita sudah dekat dan saat itu kita tergelincir, saat itu kita terbujuk oleh rayuan syaitan sehingga kita melaksanakan keburukan, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. Sekali lagi, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan kita. Akan tetapi yang terpenting, jangan selalu berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita harus berusaha jangan kita lakukan kemaksiatan, jangan kita lakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, tapi sekali lagi kita tidak tahu bagaimana ajal kita, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan nanti tatkala kita bermaksiat kepada Allah, belum kita memohon ampunan kepada Allah, saat itu Allah mencabut nyawa kita, maka naudzubillah kita akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Maka oleh karena itu, sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari bersama-sama ketika kita sudah taat kepada Allah, maka mari kita selalu dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan segala sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita selalu menjalankan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya yaumal qiyamah fil jannah. Subhanallah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti ia cinta kepadaku, maka insyaallah nanti kita akan berjumpa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dan keluarga kita sekali lagi akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.